Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Segitiga Bermuda adalah segitiga kecil di tengah Samudra Atlantik Utara di mana sekelompok burung dan pesawat menghilang secara misterius tanpa penjelasan. Segitiga Bermuda itu sendiri bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, sebagai titik di sebelah selatan adalah Florida, Puerto Rico, dan Miami sebagai titik di sebelah barat. Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya, ia menuliskan bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Jadi pertama-tama, saya ingin berbicara tentang berbagai kasus hilang, seperti kapal dan pesawat, dan hal-hal yang terjadi di segitiga Bermuda yang dilaporkan. USS Cyclops, insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika yang tidak terkait dengan pertempuran, terjadi ketika Collier Cyclops membawa muatan penuh biji mangan dan dengan satu mesin tidak berfungsi hilang tanpa jejak dengan 309 awaknya sekitar 4 Maret 1918 setelah meninggalkan Pulau Barbados. Meskipun tidak ada bukti kuat, banyak teori menyalahkan badai. Beberapa menyatakan kapal terbalik dan beberapa menyatakan aktivitas musuh masa perang adalah penyebab kerugian tersebut. Selain itu, dua kapal saudara Cyclops, Proteus dan Nereus, kemudian hilang di segitiga Bermuda selama Perang Dunia Kedua. Kedua kapal tersebut mengangkut biji logam dalam jumlah besar yang mirip dengan yang dimuat di Cyclops. Dalam ketiga kasus, kegagalan struktural karena kelebihan muatan dianggap sebagai penyebab tenggelamnya kapal. Carol Edering, sebuah kapal sekuner 5 tiang yang dibangun pada tahun 1919, ditemukan kandas dan ditinggalkan di Diamond Shoals dekat Cape Hatteras, North Carolina pada tanggal 31 Januari 1921. Rumor saat itu menunjukkan Dering adalah korban pembajakan, mungkin terkait dengan perdagangan rum ilegal, dan mungkin melibatkan kapal lain, Hewitt, yang menghilang pada waktu yang hampir bersamaan. Beberapa jam kemudian, sebuah kapal uap tak dikenal berlayar di dekat kapal suar di sepanjang jalur Dering dan mengabaikan semua sinyal dari kapal suar tersebut. Ada spekulasi bahwa Hewitt mungkin adalah kapal misterius ini dan mungkin terlibat dalam hilangnya awak Dering. Kejadian lain, Flight 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Pesawat-pesawat pada Flight 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang ahli penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk, tetapi tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirim laporan mengenai gejala pandangan yang aneh. Karena pesawat-pesawat pada Flight 19 dirancang untuk dapat mengapung di lautan dalam waktu yang lama, maka penyebab hilangnya dianggap karena penerbangan tersebut masih mengapung-apung di laut menunggu laut yang tenang dan langit yang cerah. Setelah itu, dikirimkan regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut. Tetapi tidak hanya pesawat Flight 19 yang belum ditemukan, regu penyelamat juga ikut lenyap. Karena kecelakaan dalam angkatan laut ini misterius, maka dianggap penyebab dan alasannya tidak diketahui. Kejadian lain, Star Tiger menghilang pada tanggal 30 Januari 1948 dalam penerbangan dari Azores ke Bermuda. Star Ariel menghilang pada 17 Januari 1949 dalam penerbangan dari Bermuda ke Kingston, Jamaica. Keduanya adalah pesawat penumpang Avro Tudor IV yang dioperasikan oleh British South American Airways. Kedua pesawat beroperasi pada kondisi layak terbang. Kejadian lain, hilangnya Airborne Transport DC-3 pada 28 Desember 1948. Sebuah pesawat Douglas DC-3 nomor NC16002 hilang dalam penerbangan dari San Juan, Puerto Rico menuju Miami. Tidak ada jejak pesawat atau 32 orang di dalamnya yang pernah ditemukan. Investigasi Dewan Penerbangan Sipil menemukan bahwa tidak ada cukup informasi yang tersedia untuk menentukan kemungkinan penyebab hilangnya. Kejadian lain, Connemara 4, sebuah kapal pesiar, ditemukan terapung di Atlantik Selatan Bermuda pada tanggal 26 September 1955. Awak kapal hilang, sementara kapal mengapung di laut selama 3 badai. Musim badai Atlantik 1955 menunjukkan badai Lon lewat di dekatnya antara 14 dan 18 September dengan Bermuda dipengaruhi oleh angin dengan kekuatan hampir seperti badai. Kejadian lain, KC-135,
Stratotanker pada 28 Agustus 1963. Sepasang pesawat US Air Force KC-135 Stratotanker bertabrakan dan jatuh di Atlantik 300 mil sebelah barat Bermuda. Beberapa penulis mengatakan bahwa meski kedua pesawat itu bertabrakan, ada dua lokasi kecelakaan yang berbeda yang dipisahkan oleh perairan lebih dari 160 mil. Namun, penelitian Kushe menunjukkan bahwa versi laporan investigasi Angkatan Udara yang tidak diklasifikasikan mengungkapkan bahwa bidang puing-puing yang menentukan lokasi kecelakaan kedua telah diperiksa oleh kapal pencari dan penyelamat dan ditemukan adanya gumpalan rumput laut dan kayu apung yang tersangkut di sebuah kapal tua. Ada beberapa penjelasan tentang segitiga Bermuda, antara lain perusahaan asuransi Lloyd's of London menyatakan bahwa segitiga Bermuda bukanlah lautan yang berbahaya dan sama seperti lautan biasa di seluruh dunia, asalkan tidak membawa angkutan melebihi ketentuan ketika melalui wilayah tersebut. Penjaga pantai mengkonfirmasi keputusan tersebut. Penjelasan tersebut dianggap masuk akal, ditambah dengan sejumlah pengamatan dan penyelidikan kasus. Penjelasan lain adalah adanya gas metana di wilayah perairan tersebut. Teori ini dipublikasikan untuk pertama kali tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat. Menurut Bill Dillon dari US Geological Survey, air bercahaya putih itulah penyebabnya di daerah segitiga Maut Bermuda. Tapi juga di beberapa daerah lain sepanjang tepi pesisir benua terdapat tambang metana. Tambang ini terbentuk kalau gas metana menumpuk di bawah dasar laut yang tidak dapat ditembusnya. Gas ini dapat muncul secara tiba-tiba dari dasar laut retak. Air yang dilalui gas ini mendidih sampai terlihat seperti air bercahaya putih, blowout, serupa yang pernah terjadi di Laut Kaspia. Sudah banyak menelan anjungan pengeboran minyak sebagai korban. Regu penyelamat yang dikerahkan tidak menemukan sisa sama sekali. Mungkin karena alat dan manusia yang menjadi korban tersedot ke pusaran air dan jatuh ke dalam lubang bekas retakan dasar laut. Lalu tanah dan air yang semula naik ke atas tetapi kemudian mengendap lagi di dasar laut menimbun mereka semua. Penjelasan segitiga Bermuda lainnya mengatakan gesekan dan goncangan di tanah di dasar laut Atlantik menghasilkan gelombang dahsyat dan seketika kapal-kapal menjadi hilang kendali dan langsung menuju dasar laut dengan kuat hanya dalam beberapa detik. Adapun hubungannya dengan pesawat, maka goncangan dan gelombang kuat tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan pesawat serta tidak adanya kemampuan bagi pilot untuk menguasai pesawat. Penjelasan lainnya mengatakan di segitiga Bermuda ada medan graviti terbalik atau anomali magnetic gravity. Sesungguhnya kompas dan alat navigasi elektronik lainnya di dalam pesawat pada saat terbang di atas segitiga Bermuda akan goncang dan bergerak tidak normal. Begitu juga dengan kompas pada kapal yang menunjukkan kuatnya daya magnet dan anehnya gravitasi yang terbalik. Penjelasan lain mengatakan pemerintah dan akademis independen Amerika Serikat mengatakan segitiga Bermuda merupakan pangkalan UFO, sekelompok makhluk luar angkasa atau alien yang tidak mau diusik oleh manusia, sehingga kendaraan apapun yang melewati teritorial tersebut akan terhisap dan diculik. Ada yang mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan oleh adanya sumber magnet terbesar di bumi yang tertanam di bawah segitiga Bermuda, sehingga logam bertonton pun dapat tertarik ke dalam. Dalam sejarah, orang, kapal-kapal, pesawat terbang, dan lain-lain sebagainya yang hilang secara misterius di perairan segitiga Bermuda sebenarnya adalah masuk ke dalam lorong waktu yang misterius ini. Seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ado Sendik berpendapat mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain. Itulah objektivitas keberadaan lorong waktu. Dalam penyelidikannya terhadap lorong waktu, John Berkeley mengemukakan disebabkan lorong waktu dan bumi bukan merupakan sebuah sistem waktu, dan karena waktu bisa diam membeku, maka meskipun setelah hilang selama 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 atau 50 tahun, waktunya sama seperti dengan 1 atau setengah hari. Dan juga ditemukan adanya kaitan segitiga Bermuda dengan Atlantis karena adanya penemuan kota-kota kuno dan berbagai bangunan di segitiga Bermuda tersebut. Atlantis yang diduga tenggelam dalam waktu 1 hari 1 malam diduga kuat tenggelam di segitiga Bermuda. Ada begitu banyak lautan di dunia yang belum dieksplorasi dengan baik. Ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa ada sesuatu yang misterius yang terjadi di segitiga Bermuda. Tetapi seiring bertambahnya usia dan membaca dari berbagai sumber, saya merasa semuanya dapat dijelaskan secara rasional. Fakta bahwa angka kecelakaan di segitiga Bermuda dibanding dengan lalu lintas yang sebenarnya ada
tidak terlalu tinggi. Saya merasa ini bukanlah sesuatu yang semenarik yang dibayangkan semua orang. Bagaimana dengan Anda? Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With